Menteri Keuangan Prabowo. Dia adalah Purbaya Yudisadewa, asli orang Sunda. Pria kelahiran Bogor, 7 Juli tahun 1964. Kenapa Pak Presiden Prabowo mau menunjuk saya? Apa dia salah tunjuk? Mungkin enggak. Tolong beri saya waktu untuk bekerja dengan baik. Nanti kalau udah berapa bulan, baru Anda kritik habis-habisan. Terima kasih. Di sini Komisi 11, rapatnya dengan Menteri Keuangan berapa ratus hari dalam setahun. Kenapa tidak pernah mempertanyakan itu? Saya dari Bogor, Pak. Argana Pasis Bogor. Bukan orang Batak, orang Bogor, Pak. Kalau stres, dugaan saya ya. Saya itu nonton drama Cina yang pendek-pendek itu. Oh iya. Yo, Mang Santai People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang Abu Bolos Pakun Bobo dua topi mangkok In Here Always In Here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, Yes. Santai People. Di sosial media lagi rame nih soal Menteri Keuangan yang baru, Bapak Purbaya ya. Seperti biasa ada pro kontra. Yang bikin menarik itu adalah di hari pertama keluar statement yang katanya kontroversi gitu, sempat dirujak netizen tapi perveran. Hari kedua ya minta maaf, say sorry. Hari ketiga nyikat kritik DPR, langsung dapat label Menteri Koboy gitu. Beberapa netizen sih menyebutnya mengingatkan kita dengan Ibu Susi. Lah kebetulan sama-sama orang Sunda, putra Bogor nih beliau. Kita lihat kompilasi momen yang diposting sama netizen nih ya di TikTok nih meluncur. Cus. Nih yo, nih belum apa-apa Dewan jadi Menteri Keuangan ceki-ceki. Play. Kalau saya pikir saya ditipu. Saya cek telepon nomornya telepon bener apa enggak. Ternyata saya cek kebetulan baru saya berani datang. Bapak gimana Pak proses dipanggil? Ya saya pikir ditipu, ada yang telepon katanya. Negara apa? Saya scam gitu. Saya pikir saya ditipu gitu. Ya oke. Kan waktu sarasian saya presentasi di sana. Mungkin kelihatan saya cukup jago kelihatannya. Kalau IHSG anjlok biasa mungkin takut, tapi kan saya lama di pasar. Saya 15 tahun lebih di pasar. Jadi saya tahu betul bagaimana memperbaiki ekonomi. Pokoknya presiden cukup agresif gitu. Menterinya juga menteri kagetan. Jadi kalau ngomong katanya, kalau kata Bu Sri Mulyani gayanya koboi. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya masih kurang ya. Saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo. Mungkin pasar nggak tahu saya orang pasar. Kayaknya disuka-suka saya kelihatannya. Saya tanya, Pak gimana Pak? Boleh nggak saya obrak-abrik? Saya nggak tahu karena saya baru, itu kode boleh apa enggak? Kalau saya Dewan loh. Dewan banyak momen-momen yang akhirnya tercapture sama netizen. Ada yang kesel gitu karena kalau nggak salah tuh sempet tadi yang nyebut tuh yang 17+8 ya itu tuntutan sebagian kecil masyarakat gitu. Kalau nggak salah terus dia bilang tuh nanti ekonominya benar, ibaratnya mereka semua udah makmur juga nggak akan sempet tuh demo-demo tuh karena mereka lagi sibuk makan enak, belanja-belanja enak, menikmati hidup gitu kan. Nah cuman itu sempet jadi kontroversi gitu. Ada yang menyebut 17+8 tuh kan bukan sebagian kecil, sebagian besar. Wah segala macam jadi perdebatan lah. Terus nextnya di hari kedua dia minta maaf tuh. Menurutku ya seperti udah clear gitu kan. Makanya disebut tadi di stempel Menteri Koboy gitu. Karena ya udah ceplas-ceplos aja gitu. Terus tadi yang saat ngobrol sama Pak Prabowo, Pak ini ada yang gak beres nih, pasar saya obrak-abrik boleh gak? Apa gitu gini-gini? Saya kan orang baru gak ngerti. Tetap gitu-gitu juga. Oh ya udah. Artinya boleh. Iya gitu. udah sikat gitu ya. Dari di hari pertama sempet dirujak, ini sekarang udah hari berapa? Keempat apa ya? Itu makin banyak yang ngefans, yang ngedukung, yang percaya gitu. Karena ada beberapa netizen yang nangkep gitu, gaya ceplas-ceplos itu nunjukin dia nggak pakai make up gitu, mengingatkan kepada Bu Susi. Terus yang sesama putra Sunda juga KDM gitu kan. KDM kan kurang ceplas-ceplos apa ya?
ada ibu-ibu ngaco diomelin, Iya. bapak-bapak ngaco diomelin Hmm. gitu kan. Bahkan yang waktu itu sempet mau digoreng biar kontroversi tapi rakyatnya ngerti juga, yang saat Kang Deddy bilang rakyat juga doyan korupsi katanya tuh, cuman belum dapat kesempatan aja. Iya intinya ceplas-ceplos semua Iya, gitu. iya. Kesamaannya ternyata semuanya orang Sunda. Aduh kumaha teu ieu teh mantap. Nextnya lagi nih. Cus. Ninyo ini day 2 saat day pertama dirujak gitu, katanya Hmm. bikin statement yang istilahnya kontroversial gitu. Iya. Sempet kayak belum apa-apa dirujak, udah turunin lah, blunder segala macam. Tapi day 2-nya dengan jantan mengakui kesalahan dan minta maaf gitu. Kita lihat ceki-ceki. Play. Saya masih pejabat baru di sini. Menterinya juga menteri kagetan. Jadi kalau ngomong katanya kalau kata Bu Sri Mulyani gayanya koboi. Waktu di LPS sih nggak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata di keuangan beda Bu. Salah ngomong sudut pelintir sana sini. Jadi saya kemarin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Ke depan akan lebih baik lagi. Yang ketiga, ini kan saya baru di sini. Yang jelas saya akan berusaha semaksimal mungkin. Nanti minta juga petunjuk Ibu Sri Mulyani supaya kebijakan fiskal kita bisa bagus dan ekonomi secara keseluruhan bisa tumbuh lebih baik lagi. Jadi ke depan teman-teman media tolong beri saya waktu untuk bekerja dengan baik. Nanti kalau udah beberapa bulan baru Anda kritik habis-habisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar udah beberapa bulan baru deh sikat gua apa habis-habisan deh gitu ya. Bagus, respect. Cuman ada beberapa netizen gitu yang berharap Pak jangan hilangkan apa namanya ceplos-ceplosnya lagi dong gitu. Ya mungkin teman-teman netizen mungkin kayak udah capek juga kali ya sama yang terlalu menata kata gitu Ya. kan. Butuh yang ceplos-ceplos ya, buktinya KDM mana ada sih baca teks gitu ya. Ceplos-ceplos aja langsung semuanya aja dia apa namanya diungkapkan gitu kan. Jadi ya memang lagi banyak yang disenengin yang apa adanya gitu. Apalagi ada poin petantang petentengnya gitu kan si bapak ini tuh kan. Jadi mulai banyak juga nih yang akhirnya punya apa rasa optimis gitu di day 2 nih. Day pertama mungkin emosi, day 2 sepertinya bisa nih gitu kan. Day 3 nih yang kemarin pecah tuh aku juga nonton. Wow, DPR disentil tapi kita kasih next momennya. Cus. Ini day 3 saat gue pikir dasar memang maksudnya bakat tengilnya ada gitu ya. Hari ketiga dia teh kan, terus ibaratnya kali pertama rapat dengan DPR langsung disentil, dikritik DPR ya gitu. Ya inilah yang apa yang bikin menurutku ya, yang bikin netizen yang awalnya gedek terus lama-lama happy gitu karena ceplas-ceplosnya ini gitu. Kayak oh sepertinya ini orang nggak bisa direm nih, nggak bisa dibungkam nih gitu kan. Ceki-ceki. Play. Yang Bapak rasakan adalah yang kemarin demo itu karena tekanan berkepanjangan di ekonomi karena kesalahan kebijakan fiskal dan moneter sendiri yang sebetulnya kita kuasain. Yang jadi pertanyaan saya kan di sini Komisi 11 rapatnya dengan Menteri Keuangan berapa ratus hari dalam setahun. Kenapa tidak pernah mempertanyakan itu? Dan saya datang ke sini tiba-tiba, wow semuanya pertanyaan banyak sekali yang harusnya sudah putus pada waktu itu. Tapi nggak apa-apa. Jadi ke depan yang saya lakukan adalah memperbaiki itu sebelum merubah yang lain-lain. Struktural lain kita bisa rubah, tapi quick win-nya di situ. Saya akan balik kondisi yang memburuk karena langkah kita sendiri. Oh gimana? Ya paling bagus kan percepat belanja anggaran. Oke, belanjanya cepat-cepat. Tapi yang kita tahu itu nggak semudah membalik tangan. Gaya atmosfernya kayak Rocky Gerung ya, cara gaya ngomongnya. Jadi tuh saat di meeting kemarin ada beberapa bombardir pertanyaan dari apa namanya dari DPR gitu, yang saat Bapak Purbaya ini ngelihat lah ini mah pertanyaan yang harusnya udah clear saat kemarin gitu. Kenapa baru dibombardir sekarang ke gua gitu? Kemarin lu meeting ngapain aja, ngomongin apa sih, kasarnya gitu kan. Nah momen ini yang bikin teman-teman netizen yang mungkin darinya gedek gitu jadinya nge-support karena
boleh juga nih ketengilannya gitu, memang rata semuanya ditengilin gitu, sampai-sampai DPR di hari pertama meetingnya aja ditengilin gitu. Iya. Iya, kenapa kemarin-kemarin gak ditanyain? Harusnya itu masalah udah beres kemarin gitu. Kenapa Iya. baru sekarang wah banyak semua ke gua. Ya mungkin ngerasa nggak fair gitu ya. Gila, Iyalah. gua baru hari pertama dibombardir. Ini gimana. Iya, baru berapa hari? Iya, tapi dengan cara dia nge-counternya seperti ini, netizen sepertinya, ini sepertinya enak nih katanya buat ngebadanin warga masyarakat buat ini apa namanya ngobrol sama DPR nih gitu ya. Bahkan di komen-komennya juga, aduh, nggak tega sih sama bacanya Santi People, ngeliat aja di CNN deh, baca sendiri deh, sumpah nggak tega. Soal ngebahas ini apa namanya strata pendidikan gitu ya. Langsung aja ya. Sekarang kita ke next ya. Cus, Ninyo, ini ada Endoisme juga yang notice nih ya, ceki-ceki. play. Jadi barusan gue main ke Instagramnya Menteri Keuangan kita yang baru, Bapak Purbaya Yudi. Tapi gue sangat-sangat salfok dengan satu hal. Banyak sekali jempol di sana. Tuh, jadi di IG-nya yang saat video ini di tag udah di take down, terus bikin IG baru saat sudah jadi Menku gitu ya. Sebelumnya mungkin ya IG pribadinya. Itu aku tadi ngelihat sempet sayang banget udah keburu di take down ya IG-nya ya. Iya kayak bapak-bapak pada umumnya gitu tuh, banyak banget postingan jempol, dia tuh sering banget ngeposting jempol, lagi di mana dia jempol, dia post jempol. Jadi ya memang ya udah, gua mah bapak-bapak biasa aja gitu yang kebetulan punya jabatan sebelumnya di LPS kan, Lembaga Penjamin Simpanan gitu. Ya ini apa adanya, ceplos-ceplosnya teh apa adanya gitu. Jelek gue bilang jelek, bagus gue bilang bagus gitu. Cuma sayang banget sumpah. Tadi Mamang mau nge-explore banyak soal di IG-nya, captionnya lucu-lucu sumpah. Captionnya lucu banget. Cuma dari take down, terus ada muncul IG baru seputar jadi kayak IG kerja gitu di Kementerian Keuangan gitu. Disayangkan tadi telat Mamang. Tapi ya kayak gini jadi komen-komennya nih, Kak, saya ngefans sama Menko yang baru, kayaknya Pak Presiden bener deh buat nge-counter keuangan negara kita, ceplos-ceplos tapi berisi, keren katanya. Kirain namanya Parubaya Enggak katanya. dong. Tua dong. Ninyo, the real bapak-bapak kompleks. Sebenarnya yang ini juga cocok sama rakyat Indo yang unik, karena kita terlalu unik. Diberilah Bapak Presiden Menteri yang unik pula. Bercanda loh, semangat ya semuanya. Asli unik. Orang Bogor, putra dari Bogor nih meluncur. Cus, Ninyo, beberapa postingan yang berhasil di screenshot ya sama netizen nih, ceki-ceki. play. Tuh, lihat tuh sisi lain tuh lagi jalan kayak gini tuh. Tuh kan, iya gini sering banget. Apa coba tolong lah. Tuh. Jempol. Iya. Tuh, di foto sumpah. Ini bapak-bapak ya begini, fotonya suka random gitu. Tuh. Tuh, follow iya, tapi sayang banget di take down, diganti IG baru yang apa namanya, yang khusus buat Menteri Keuangan. Mungkin takut dipelintir-pelintir atau kayak gimana gitu kan, mengingat kondisinya lagi ada beberapa yang masih nyari-nyari kesalahan gitu. Akhirnya di take down dulu. Aduh Pak, up lagi dong Pak, jangan di take down. Coba tolonglah. Kita kasih nextnya. Cus, Ini saat teman-teman netizen menerka nih ya. Ini sepertinya tipikal orang Sunda santai gaul gitu ya. Mungkin mengingatkan dengan ini kan, Ibu Susi, Kang Dedi, Teh Rike gitu kan ya. Udah ya, ceplos-ceplos, ada tengil-tengilnya gitu kan. Kalau KDM kan, saya ini gini saya udah ngerti nih. Saya udah biasa ngurus gini-gini gitu kan. Ada tengil-tengilnya tapi ya bertanggung jawab dengan ketengilan itu gitu kan. Nih, ceki-ceki. play. Saya dari Bogor, Pak. Regenerasi Bogor. Bukan orang Batak, orang Bogor, Pak. Sunda. Sunda campur, Pak. Campur Batak. Campur Jawa kali, Pak. Campur. Karena ngomongnya nggak terlalu Sunda. Nggak terlalu Tapi Sunda. bisa bahasa Sunda kan? Ya, sekedik Pak, biasa, Pak. Jadi SMA aja reginya Pak Sis. Bogor ya. Nah, habis itu ke mana? ITB, Pak. Teknik Elektro ITB. Ini teknik elektro. Teknik ITB. Lupa saya pernah tanya, cuma lupa lo teknik elektro. Terus ITB. Harus terus kuat. Harus lemah, Pak. Harus lemah. Elektronika. Habis itu kerja di perminyakan 5 tahun. Bosan. Sekolah ambil economics di Amerika di Purdue itu 5 tahun, Pak. Di perminyakan tuh kerja maksudnya? Di selam bersih, Pak. Saya kerja. Oh, sam bersih. Saya sebagai field engineer waktu itu. Ngumpulin duit buat sekolah 5 tahun. Kemudian saya sekolah ke Amerika. Jadi saya sekolah saya biaya sendiri, Pak. Biaya sendiri. Orang tua kerja apa?
Orang tua dosen, Pak. Di IPB ada. Makanya pinter anak dosen ya. Bapaknya pintar, Pak, saya enggak. Saya kebetulan aja. Kenapa pilih Purju? Saya pilih yang paling ekonomis, Pak. Kan ada sekolah mahal, ada sekolah yang murah, ada sekolah sedang. Enggak lah, Purju terkenal sekali. Tuh saya nggak tahu, Pak. Oh, Karena saya lihat ini, uang saya lihat tabungan saya berapa. Kalau sekolah yang mahal-mahal pasti setahun udah pulang, duitnya udah habis. Karena saya pakai uang saya sendiri kan. Jadi saya hitung Purdu yang paling pas untuk saya. Bisa ini reputasi ada dan bisa ini. Kebetulan dulu rektor ITB dari Purdu juga, saya wah udah terkenal bisa ke sana. Saya kira kalau nggak 10 besar, 15 besar lah Purju, ya kan? Hebat sekali. Yang saya tahu sekolah besar, Pak. Ya. Tapi saya Jadi kalau ke Purju turunnya di Chicago. ya, kadang-kadang Chicago naik mobil di Chicago, terus kadang-kadang juga ke Lafayette langsung ke kota Ke Lafayette, ke kampusnya. ya. Purdu tuh Naik pesawat kecil. Purdu tuh punya lapangan terbang, Pak. Jadi kita bisa ya, tahu. mendarat di situ langsung. Itu sekolah tempat Neil Armstrong sekolah dulu, Pak. Tahu ya, banyak orang terkenal dari sana. Saya juga terkenal di Indonesia, Pak. kenal bapak maksudnya. Tapi ya bener ya, awalnya tuh aku pas kenal ini ada logat-logat lu Sundanya, sebenarnya Sunda dari mana gitu. Ternyata dari Bogor, bapaknya juga dosen di IPB gitu kan. Dari Bogor ke Bandung, terus luar negeri gitu belajar, sekarang balik lagi gitu. Ya kalau nggak tahu ya, kalau aku mah gaya tengil ya mungkin sudah biasa ceplos-ceplos tengil ya. Bapak-bapak Sunda gitu kan, ada beberapa karakter, ada yang tipikal ramah tamah nggak enakan gitu. Sok atuh mangga, ada yang pepolontongan gitu kan ibaratnya gitu. Ya selama profesional dan kerjanya jelas mah kayak Kang Deddy Bu Susi mah gaskeun terus we Pak. Mantap ternyata si Bapak Putra Bogor ternyata ya. Ninyo, komen-komennya ada yang menarik nih. Orang Bogor nih, sepertinya si Ade orang Bogor juga jadi bangga ya. Dari Nuka Kia ya, Sunda Bogor, ortu dosen IPB. Oke Pak, saya dukung all in katanya ya. Mantap, awal kebangkitan Indonesia dari Jabar. Jangan-jangan bener ya. Iya. Gubernurnya gitu ya. Ini Menteri Keuangannya orang Bogor. Style bapak-bapak pisan lah ya. Alhamdulillah orang Sunda saya suka. Bapak Menteri Keuangan sekarang orang tidak pencitraan, orang cuek, pinter katanya. Ya walaupun ada juga gitu kan pejabat-pejabat Sunda, ada yang bagus, ada yang nyangkut sama Torenping ada gitu kan. Tapi aroma-aromanya ini mah bagus, nggak akan nyangkut sama Torenping gitu. Nah ini menarik nih, coba dilihat podcastnya Bapak Pur di CXO Media sebelum jadi Menku, seru banget. Nah aku tadi sempat nyari meluncur. Cus. Ini ada sedikit highlight yang di repost sama Trey ya. Ngebahas soal karakter kerjanya gitu sama cara dia ngerilis stres gitu. Kan biasa pejabat identik dengan ngerilis stres tuh liburan ke luar negeri. Main golf. Main golf gitu ya. Ya apapun itulah yang hedon-hedon mewah-mewah gitu ya. Ini kita lihat ceki-ceki. Play. Perjalanan hidup paling berharga yang Bapak pegang sampai sekarang? Maksudnya, gue nggak milih. Enggak, pelajaran Pak, pelajaran dari perjalanan hidup Bapak, apa yang Bapak pegang sampai sekarang? Yang saya pegang sampai sekarang, katakan kebenaran itu walaupun pahit. Oke. Kenapa? Boleh ceritain? Boleh dong Pak. Itu kalau pejabat-pejabat lapor ke bosnya, ke presiden misalnya, pasti bagus-bagus terus. Benar. Saya pernah dipanggil, saya bilang nggak bagus Pak, jelek Pak, ini. Dia nggak suka sama saya. Si Purbaya kalau kesini bawanya jelek terus. Tapi itu diperlukan untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Betul. Akhirnya ketika dia percaya sama saya, kebetulan dibetulin ekonominya dengan kebijakan yang pas dan akhirnya bagus. Habis itu dia sekarang percaya, bukan karena waktu itu ya, percaya sekali sama saya. Saya bilang apa aja dia ikut. Oke. Jadi ya, saya hanya bilang itu. Kalau Anda mau dengar yang bagus-bagus, panggil orang lain. Tapi kalau Anda mau dengar yang betul-betul terjadi, panggil saya. Tuh kan realita gitu. Jadi gak cuma lip service bagus-bagus, realita. Jelek ini mah apa gitu kan. Jelek kayak Kang Deddy gitu. Rakyatnya juga harus dibenerin ini teh gitu kan. Apaan kamu Bapak aing mantap sampah no. Bersihin gitu kan. Iya, stylenya mirip-mirip kan. Banyak juga netizen yang wah bakal jadi partner yang cocok nih. Karena sejauh ini yang kita lihat KDM sama kementerian tuh Kementerian Pertanian nih lagi CS-CS-nya nih. Sepertinya bakal jadi CS juga nih sama Kementerian Keuangan nih. Lanjut lagi. Lanjut.
Bagus tuh Pak quote-nya. Bagus tuh Pak quote-nya. Tadi harus jujur ya Pak. Harus jujur. Jujur. Pak, kalau satu kebiasaan kecil yang nggak bisa Bapak tinggalkan setiap hari apa Pak? Nggak ada mungkin. Nggak ada ya? Semuanya apa ya? Misalkan harus olahraga setiap pagi gitu. Malas juga. Malas juga aku. Ya udah nggak mau apa ya, nggak mau terlihat ya udah males gue olahraga. Iya kan maksudnya ceplas-ceplos aja. Iya. Apa adanya Apa gitu. adanya. Heeh. Juga males sih Pak. Ya paling berdoa aja. Berdoa ya. Oke. Pak, kalau lagi stres, healingnya Bapak biasanya ngapain? Apa Bapak nggak pernah stres? Oh pernah. Kalau stres, dugaan saya ya. Saya itu nonton drama Cina yang pendek-pendek itu. Oh iya. Iya. Ngapain kamu nonton gitu? Seru nih. Ceritanya sama, orangnya ganti-ganti nih. Itu dia, Mawang juga begitu. Hiburan saya. Itu menghibur sih Pak. Menghibur. Itu menghibur sih. Kadang-kadang ceritanya mirip-mirip orangnya ganti tapi tonton aja udah. Tapi Bapak tau gak, Bapak saya kalau lagi stres selalu emang nonton sih. Kalau Bapak tapi nonton Netflix, nonton series Bapak. Oh jadi Bapak juga nonton ya, tapi Yang pendek-pendek. Kalau panjang kan bosan. Iya sih, Waktunya benar. kan pendek. Jadi ini pendek lagi Cina. Tapi justru karena pendek, tapi Bapak nggak sadar, Bapak nontonnya juga lama loh. Ganti. Ganti. Iya kan, sederhana kan sebenarnya gitu. Iya. Kalau Kang Deddy stres ngapain? Main sepedahan gitu, ngurus nyihyang gitu kan, Iya. ngurus kebon gitu kan. Iya, inilah. Ya kita dukung dulu gitu ya, nggak adil gitu. Baru berapa hari udah, wah nggak bagus turun. Betul. Belum juga ini kan dukung Iya. dulu. So far dari yang beredar sih. Sepertinya nggak banyak neko-neko gitu lah, nggak neko-neko gitu ya udah Iya. padanya weh gitu. Kasih kesempatan dulu sampai ada hasilnya. Iya, Kalau tadi juga hasilnya kan ya 3-6 bulan deh, habis itu silakan kritik habis-habisan gitu ya. Iya. Nih komen-komennya sudah mulai positif nih. Padahal ini VT berapa bulan lalu gitu saat di CXO ya. Komentar-komentarnya sudah mulai positif nih. Biasanya orang seperti ini jujur amanah. Semoga bisa membawa perubahan buat masyarakat ya Pak. Amin. Ya mulai oke Pak. Kemarin mungkin awal-awal salah nih. Sekarang saya kasih kepercayaan lagi ya gitu, buktiin tuh. Menteri yang disukai Gen Z, soal malas olahraga gitu, ceplos-ceplos ya. Berarti nggak bermuka dua ya, gitu ya. Baru kali ini aku suka sama Pak Menteri. Oke, skill Prabowo rekrut orang tidak diragukan. Ya, insya Allah Sunda herang menyala maksudnya ya. drama Cina Drama Cina pendek sama saya suka. Ending sudah bisa ditebak, cerita beda, pemain sama, ringan ditonton. Simulat. Apa KP orang Sunda seneng nonton drama Cina gitu ya? Pembawaannya positif, insya Allah positif juga ke depannya. Oke, nextnya lagi. Terus Nih, kemarin nih sempat ada permintaan maaf, katanya masih bergaya koboi gitu kan, meski sudah jadi Menku gitu kan, atau Menteri Keuangan. Ini respon kreator ceki-ceki. play. Nggak apa-apa Pak Koboi Pak. Justru rakyat Indonesia tuh seneng banget sama yang koboi-koboi begini nih, kayak Menteri Pujiastuti nih. Yang penting kerjaannya bener Pak. Itu paling utama itu. Saya pribadi malah optimis banget nih ngeliat Bapak nih, karena Bapak optimis gitu. Apalagi Bapak bisa makas-makas pajak-pajak yang gak guna tuh. Iya loh, yang dipangkas pajak loh. Targetnya tuh naikin ekonomi dengan pajak lama gitu. Bukan pajak dinaikin, pajaknya justru dipangkas. Ntar kita lihat aja nih beberapa bulan ke depan. Tapi bener kalau disuruh milih gaya santun tapi kerja gak bener dibanding kerja bener tapi gaya koboi, kayaknya banyak yang milih gaya koboi ya. Iyalah. Susi gaya koboi, kurang koboi apa dia gitu kan. Kang Deddy gitu kan. KDM iya kurang koboi apa Iya. gitu ya. Ya semoga nih ya perwakilan nih dari Pangandaran udah, dari Subang udah, ini perwakilan dari Bogor nih, gaskeun lah ya. Coba nextnya. Terus Ini gaya koboi tapi aku suka banget sumpah, ceki-ceki. play. Ya, saya juga tadi berpikir kok saya baca pidato aja nih. Saya baca, dia baca, dia baca, dia baca. Ini perlombaan membaca kelihatannya. Mungkin saya di bawah rankingnya. Tapi kalau emang ditanya program apa yang saya akan buat, kenapa Pak Presiden Prabowo mau menunjuk saya? Apa dia salah tunjuk? Mungkin enggak. Yong. Saham Bank BUMN panen cuan.
Ya Mip, ngapain sih pakai teks gitu kan, ngalir aja gitu yang ada di kepala, di ilmunya gitu. Baca apa nih, lomba baca gitu kan. Ngalir aja kan, punya ilmu ya, ngalir aja, sok tanya apa gitu. Iya kan, nggak salah jadi netizen kayak ini aromanya ini ibaratnya KDM versi lebih tengil nih ya, Bu Susi versi lebih koboi nih. Tapi kita lihat aja nih, semoga tidak mengecewakan harapan warga masyarakat gitu ya. Nih, sampai netizen ada yang mengingatkan dari Tama sikatnya. Bapak ini baru masuk, musuhnya sudah banyak. Iya loh, Day 3. Ya kan kalau kita bisa lihat ya di awal-awal mungkin ya bye-byein DPR. Day 3 dikritik DPR gitu kan. Terus tengil di depan DPR ya gitu Pak. Koboynya ke DPR aja Pak. Gak apa-apa Pak, gasken ya. Kasih next lagi. Cus. Nih ya, sampai ada kreator TikTok Roy Wijaya mengulas sepertinya. Ceki. Play. Tahukah kamu sosok pengganti Sri Mulyani, Menteri Keuangan Prabowo? Dia adalah Purbaya Yudisadewa, asli orang Sunda. Pria kelahiran Bogor, 7 Juli tahun 1964 ini bukanlah sekadar nama yang lewat dalam berita. Ia adalah paradoks hidup yang menarik perpaduan unik antara insinyur elektro dan nabi ekonomi. Bayangkan, di saat kebanyakan orang masih berjuang menentukan jalan hidup, Purbaya sudah menyelesaikan S1 Teknik Elektro di ITB. Tapi itu baru permulaan. Ia kemudian terbang ke Amerika, tepatnya ke Purdue University, Indiana. Di sanalah ia tidak hanya meraih gelar master, tapi juga doktorat dalam bidang ekonomi. Di kampus itu, ia belajar seni menari dengan angka-angka menyambungkan defisit dan surplus layaknya menyambung arus listrik. Yang membuat Purbaya istimewa bukanlah gelar-gelar akademisnya, tapi bagaimana ia tetap membumi di tengah kesuksesannya. Bayangkan, seorang doktor ekonomi yang memimpin lembaga penjamin simpanan, dengan santainya duduk di warung pecel lele pinggir jalan. Saat pejabat lain sibuk membicarakan Wagyu grade A5, dia justru asyik berdiskusi tentang level kepedasan sambal terasi. Tidak heran Presiden Prabowo memilihnya. Di era di mana banyak pejabat sibuk membangun citra dengan foto-foto estetik atau pidato berbunga-bunga, Purbaya tampil beda. Ia adalah teknokrat sejati berbicara dengan angka namun dengan ketenangan seorang filsuf. Wajahnya yang teduh dan sikapnya yang santun menjadi bonus tersendiri. Dan jangan lupakan prestasi terbesarnya saat pandemi menghajar ekonomi Indonesia, saat ban-ban goyah bagai pohon diterpa badai, Purbaya berdiri tegak di garis depan LPS. Ia memastikan uang rakyat tetap aman, simpanan tidak hilang ditelan krisis. Inilah Purbaya Yudisadewa, sosok yang membuktikan bahwa kesederhanaan dan kepintaran bisa berjalan beriringan. Penulis Roy Wijaya. Tuh, banyak yang nggak ngeh gitu perannya saat kemarin pandemi gitu, berperan juga. Cuman banyak yang nggak ngeh, yang di highlight tuh cuma kontroversinya doang gitu. Makanya tadi sempat ada sindiran, iya dipelintir sana sini gitu. Ya maksudku kalau kayak gini kan jadi bisa, oh ya pantas lu tengil gitu, ya jago gitu kasarnya, kan sah gitu ya orang jago buat tengil gitu kan. Coba next lagi. Cus. Nih yo, 2 menit cuplikan saat kemarin di DPR ada momen yang akhirnya direalisasi di hari keempat buat ngegerakin ekonomi nih. Mungkin rada berat juga, memang juga kalau mikir juga arahnya kemana gitu kan. Memang berisi banget nih ya, ceki. Play. Saya sudah lapor ke Presiden, Pak, saya akan taruh uang ke sistem perekonomian. Berapa? Saya sekarang punya 425 triliun di BI cash, besok saya taruh 200 triliun. Struktural lain kita bisa rubah, tapi quick win-nya di situ. Saya akan balik kondisi yang memburuk karena langkah kita sendiri. Oh gimana? Ya paling bagus kan percepat belanja anggaran. Oke, belanjanya cepat-cepat. Tapi yang kita tahu, itu nggak semudah membalik tangan. Saya pernah tanya Pak Jokowi dulu waktu saya di istana, Pak, balikin uangnya ke sistem. Loh, apa bedanya? Kan nggak bisa belanja juga. Pak, kalau uang Bapak ditaruh di BI, dosa Bapak 2. 1, Bapak nggak bangun ekonominya. Yang kedua, sistem kering, nggak bisa bangun juga. Jadi kalau balikin ke sistem perekonomian, ke bank, himbara misalnya, dosa Bapak tinggal 1, yaitu 1 yang nggak bangun aja, tapi ekonominya bisa jalan. Kalau itu yang dimanfaatkan ada real sector. Jadi tugas saya di sini adalah menghidupkan kedua mesin tadi,
mesin moneter dan mesin fiskal. Langkah pertama sudah kami jalankan. Saya sudah lapor ke Presiden, Pak, saya akan taruh uang ke sistem perekonomian. Berapa? Saya sekarang punya 425 triliun di BI cash, besok saya taruh 200 triliun. Lagi dijalankan. Kalau itu masuk ke sistem, dan saya nanti sudah minta ke Bank Sentral, jangan diserap uangnya. Biar aja kalau Anda ngejalankan kebijakan moneter, kami dari sisi fiskal yang menjalankan sedikit. Tapi nanti mereka juga mendukung. Artinya, ekonomi akan bisa hidup lagi. Ini berat banget itu yang jelas. Ada langkah konkret itu yang langsung dieksekusi, di mana ini diomongin kemarin, hari ini langsung dieksekusi gitu. Tapi mungkin ada penjelasan sederhana nih ya dari Mr. Abe Wong di komennya ya. Satu people juga yang mungkin bisa memberikan penjelasan lebih sederhana, silakan di komen ya. Nih simpelnya, Anda punya tepung ditaruh aja di lemari maka nggak akan jadi apa-apa, dan tepung juga nggak bermanfaat apa-apa. Tapi kalau tepung ditaruh di pasar, maka dia akan jadi segala macam makanan sehingga bisa berputar ekonominya, jual beli jadi hidup gitu. Ini ada yang ngeledek pelan-pelan Pak, yang Bapak hadepin tuh ya saya mantan artis dan oke. Beda ya, wanita simpen uang, laki-laki putar uang gitu. Iya, jadi ini ada 400 sekian triliun didiemin doang gitu ya. Udah ambil setengah puterin gitu. Di sistem perekonomian diputerin gitu. Iya, tuh kan. Ingat Bu Susi? Gayanya gini tapi kerjanya bagus gitu. Iya, makanya jadi ke remind sama Bu Susi. Terus sekarang juga mirip-mirip pola-pola Kang Deddy gitu. Ngomel diomelin beneran Kang Deddy mah, yang ngaco mau rakyat mau pejabat dikeramasin sama dia mah. Kurang tengil apa coba ya. Kita kasih next ya. Cus. Ninyo, ceki-ceki. Play. Makan di jalan. Style makannya itu loh, bukan pencitraan dong tuh. Coba, udah bapak-bapak banget. Coba, iya. Tuh, style makannya itu bukan yang pencitraan, kelihatan lah kalau pencitraan itu ya, gaya-gayanya gitu kan. Megang piringnya tuh harus tepat gitu. Masker di dagu, bapak-bapak banget, jas kegedean. Coba, tolonglah. Ada komen-komenan guys, beneran tanya kenapa BEM UI nggak suka sama beliau. Karena terlalu ceplos-ceplos kali ya. Kadang kan nggak semua orang ready gitu dikasih fakta lapangan gitu ya. Orang humoris gini emang musuhnya orang baperan. Contoh Newkmanku, gua aja nggak tahu, tiba-tiba ditelepon Seskap kirain penipu. Iya loh, ditelepon negara gitu. Apa nih penipu nih? Tiba-tiba. Aduh, the new bapak-bapak lagi Cus. Ninyo, aromanya mah bakal cocok sama Haji Udin tuh ya tadi. Jadi kemungkinan ada partner lagi selain Menteri Pertanian yang CS sama Kang Deddy, kemungkinan Menteri Keuangan juga ya. Sama-sama ini kan USA, orang Sunda asli gitu kan. Ini momen KDM, solusi saat lapar adalah masuk kondangan. Lapar nih, ada hajatan orang, berhenti masuk ya, siapa yang mau nolak kan? Makan, numpang makan. Alah, siapa Bapak aing jeki-jeki. Play. Ini kita perjalanan ke Sukabumi menghadiri hari jadi Kabupaten Sukabumi. Perjalanannya lewat jalur Cikidang dan saya melihat pemandangan alamnya relatif bagus. Hutannya sangat terjaga dan terpelihara. Cuman jalan provinsinya sudah agak jelek dan tahun depan segera dibangun agar jalannya mulus. Dan saya nitip, hutan-hutan yang lebat ini tidak boleh ada yang nebangin. Dan kebetulan di sebelah ada yang hajatan. Jadi kita mau mampir kondangan dulu. Nih, kondangan. Saya nggak tahu yang hajatnya siapa. Kalau kondangan kan kita harus ngasih duit. Jadi yang hajat hari ini berarti nasibnya lagi bagus. Saya bisa mampir kondangan. Oke, yuk. Beneran bapaknya juga lagi lapar ya. Ya, Pak. Wah, mimpi apa semalam ya? Iya.
gak nyangka pengantinnya pasti. Bapak, janda pak. Awas rek nu hajat heula. Ya sama-sama ceplas-ceplos, cuman bedanya Kang Deddy pakai bahasa Sunda gitu, yang mengerti ya, yang mengerti bahasa Sunda gitu. Iya. Jadinya kalau mengerti gitu, ngerti tujuan maksudnya gitu kan, pelontaran kata-katanya, jadi nggak tersinggung gitu. Kalau kemarin si Bapak Purbaya kan kebetulan pakai bahasa Indonesia gitu, ditangkap semuanya. Beda maksud, sebenarnya tujuannya ya cuman ya gimana ya, susah aku nggak jelasinnya. Pokoknya gitulah ya. Ya. Aduh, ini teh pengantin. Oh. Ini teh pertama nikah. Oh, kedua. Sebentar dulu. Yang kedua nikah siapa? Ini teh janda sama duda. Dulu pernah pacaran. Terus masing-masing kawin. Terus sekarang kawin lagi. Ya kenapa dulu kamu nggak sekalian kawin? Hah? Jodohnya sekarang. Ya Allah nih, bukan masuk. Umi. Ayo ada yang bilang ke Pak Deddy teh Bapak Ayu. Bapak sing seueur tuangna. Ya naon ieu? Ayam suwir, Pak. Oh, ayam. Oh. Ya. Capcay, Pak. Dia lapar. Dia meren doanya. Bapak aku janda. Iya, Pak. Boleh lah Pak, aku daftar sama Bapak. Aduh. Pantes tapi Ini kita dilamar oleh single mom teh. Sebenarnya lapar kan, aduh lapar. Kebenaran dari kondangan sekalian memberikan kejutan biar happy, sekalian makan perut urusannya ini mah aduh. Tapi gitulah ya Nyom, semoga. Kalau misalnya cocok sama KDM berarti kemungkinan besar sudah ada di track yang benar ya, dan kemungkinan besar akan dibenci oleh pejabat-pejabat yang kurang geser tracknya gitu kan, rada kagok ngomong-ngomongnya ya. Tapi kita tunggu aja ya nanti kayak gimana update-nya. Nggak fair baru sehari, 2 hari, 3 hari terus langsung dijudge suruh mundur heula atuh suruh kerja juga. Belum juga kerja gitu kan menemah ya. Yaudah lah mungkin segini dulu hari ini, gak ada super thanks, jadi kita closing. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasa Nyonya dan Mamang Abu tetap bolos, Pakun baru bangun sepertinya dulu tapi mangkok. cabut dulu dan ciao.